没兴趣啊。不会，我会很高兴的。所以会念书的人很厉害呀。I fuck you！ 何苦呢了？柯景腾啊，你写情书文笔真的很差哎。随便啊，反正又不可能。这种超鸡巴的自信，我又被电到了。我很超帅的光头。Dan Koteng secara tidak langsung menebak Syai dengan membuatnya berjanji untuk tidak membiarkan ada cowok untuk mendekatinya. Namun belum benar-benar dijawab oleh Syai dan akhirnya mereka berdua pun berpisah. Ngomong-ngomong perjalanan si 5 serangkai, ada satu lagi yang ketinggalan yaitu si Boci, yang ternyata dia tidak lulus untuk masuk ke universitas. Sementara Koteng memulai babak baru di universitas barunya tanpa Syai. Koteng pun banyak mengalami hal baru di kehidupan kuliahnya. Seperti dia kaget karena tangan wanita pertama yang dia pegang bukanlah Syai. Dia juga menemukan kalau rumor horor makhluk berkaki 4 di asramanya ternyata nyata adanya. Di asrama, Koteng sekamar dengan Xiaolun yang suka gym, Ichi yang seorang wibu, dan Xian yang selalu belajar untuk mempersiapkan S2-nya. Tapi mereka semua menyukai hal yang sama, yaitu menonton TikTok emak-emak guyur lumpur. Enggak dong, lihat sendiri aja deh ya. 小泽圆看起来比较可口。 Scene beralih di asrama Koteng. Di sana, para penghuni asrama pria sedang mengantri di depan telepon umum. Termasuk Koteng yang berusaha lebih dekat dengan tambatan hatinya dengan menelepon Syai setiap hari. Akhirnya liburan semester pun tiba. Syai dan Koteng akhirnya punya kesempatan untuk bertemu. Di sana ternyata sedang musim dingin. Koteng yang kedinginan pun diberikan salah satu sarung tangannya oleh Syai. Dan mereka pun menikmati waktu liburan mereka bersama. Saat mereka berjalan bersama, Syai tiba-tiba menanyakan apakah Koteng benar-benar menyukainya. Namun Koteng tanpa berpikir langsung bilang kalau dia menyukai Syai. Syai pun gemes sama Koteng yang gak mikir sesuatu terlebih dahulu. Namun si Koteng malah overthinking dan berpikir kalau Syai akan menolaknya. Mereka pun akhirnya menuliskan keinginan mereka di sebuah lampion. Dan sebelum menerbangkan lampion itu, Koteng mencoba untuk menyatakan kembali perasaannya. Namun Koteng tidak ingin mendengar jawaban Syai karena dia takut ditolak. 陈佳怡，我很喜欢你，非常喜欢你，我一定要追到你，一定会追到你。你想知道答案吗？我现在就可以告诉你。不要，你也不可以拒绝我，真的不想知道。拜托不要现在告诉我，继续喜欢你。 Scene beralih ke asrama Koteng, di mana dia mengadakan suatu perlombaan untuk berkelahi. Dan Koteng pun juga menceritakan perlombaan yang dibuatnya kepada Syai. Namun menurut Syai itu adalah hal kekanak-kanakan. Dan dirinya kadang tak bisa memahami Koteng, lalu menutup teleponnya. Scene berganti ke perlombaan yang dibuat Koteng, di mana Koteng akan melawan seorang taekwondo bersabuk hitam. Di pertarungan ini, Koteng mengeluarkan setiap jurus yang dia sudah latih, dan tidak disangka ternyata Syai datang ke sana. Namun Koteng malah kalah di pertarungan itu. Syai marah dengan Koteng yang masih kekanak-kanakan dan memintanya untuk bersikap dewasa karena khawatir dengannya. Koteng merasa kesal karena Syai memandang rendah apa yang dia sukai. Dia malah bilang kalau dia memang kekanak-kanakan dengan mengejar wanita dewasa seperti Syai. Syai pun bilang kalau jangan mengejarnya lagi kalau gitu. Setelah mendengar itu pun Koteng langsung pergi meninggalkan Syai. Syai mengatakan kalau Koteng bodoh. Sementara Koteng merasa kalau dia bodoh karena selama ini mengejar Syai.
最残酷的部分就是女孩永远比同年龄的男孩成熟。 Koteng langsung bercerita ke teman-temannya kalau dia sedang berantem dengan Xiai. Aho dan Sao yang mengetahui hal ini pun langsung berangkat ke tempat Xiai untuk menyatakan perasaan mereka. Aho pun sampai duluan di sana dan langsung jalan dengan Xiai. Sao yang kalah cepat langsung pergi dari tempat itu dan malah sampai ke tempatnya Koteng. Dan mereka berdua pun pergi dengan motor berdua. Tiba-tiba Sao memberhentikan motornya dan mereka berdua pun berkelahi karena Sao merasa kesal dengan Koteng yang telah menyia-nyiakan Xiai. Setelah itu perbuatan Koteng di asrama semakin menjadi-jadi, sementara Xiai telah jadian dengan Aho. Saat kencan dengan Aho, Xiai melihat pasangan yang sedang bertengkar, tapi akhirnya baikan lagi. Ia pun teringat masa-masa SMA-nya. Hubungan Aho dan Xiai ternyata hanya bertahan 5 bulan, dan Koteng masih terus berusaha lari dari kenyataan. Scene beralih ke kamar asrama Koteng. Tiba-tiba di sana terjadi gempa. Koteng langsung berusaha menyelamatkan diri dengan pergi ke lorong. Dirinya pun mengkhawatirkan Xiai dan berusaha untuk menghubunginya. Namun karena di sana terlalu ramai, dia tidak bisa mendapatkan sinyal. Jadi Koteng berusaha untuk keluar asrama dan menelepon Xiai. Sampai akhirnya telepon mereka pun terhubung. Namun ternyata saat itu Xiai sudah mempunyai pacar baru. Mereka pun akhirnya mengobrol lagi setelah 2 tahun dan kembali mengenang saat mereka masih bersama. Dan mereka berdua juga mengucapkan terima kasih karena sudah saling mencintai. Dan Koteng juga mengucapkan "You are the apple of my eye", sebuah kiasan yang artinya kaulah yang tercantik di mataku. Scene beralih di mana mereka berdua sudah semester akhir, sementara Koteng masih tidak tahu dia ingin hidup seperti apa. Dan dia pun akhirnya menulis cerita hidupnya di sebuah blog. Saat menulis ceritanya, dia melihat sekumpulan anak SMA yang pulang sekolah dan teringat dengan teman-temannya. Koteng mendapat telepon dari Xiai yang memberitahu kalau dia akan segera menikah. Koteng, Boci, dan Aho pun berkumpul untuk menghadiri pernikahan Xiai. Di sana mereka juga berkumpul kembali dengan Sao, Gaibi, dan Xiawei. Mereka pun mengenang kembali masa SMA mereka. Dan saat mereka mengobrol, tiba-tiba lampu menjadi redup. Lalu Xiai dan suaminya pun memasuki ruangan. Dan saat itu pun Koteng masih terpesona dengan Xiai. Koteng menyadari kalau mencintai seseorang, kau juga akan bahagia di saat dia bahagia menemukan pasangan idamannya. Dan kamu juga pasti mendoakan dia supaya bahagia bersamanya. Mereka pun akhirnya foto bersama. Dan setelah itu, Gaibi meminta izin ke suami Xiai untuk mencium Xiai. Suaminya pun memberikan izin tapi dengan satu syarat, yaitu dengan menciumnya terlebih dahulu. Mereka pun awalnya protes dengan syarat itu. Namun tanpa berpikir panjang, Koteng langsung mencium bibir suaminya Xiai dengan sangat liar. Xiai yang melihat itu pun langsung tertawa melihat Koteng dan teringat kalau Koteng memang selalu melakukan hal konyol. Setelah Koteng selesai, yang lain pun ikut mencium suaminya Xiai seperti zombie yang sedang merebut makanan. Akhirnya, Koteng dan Xiai bisa melepas rindu yang selama ini mereka tahan untuk terakhir kalinya. Di sini pun akhirnya diberitahu kalau nama yang disensor saat Xiawei menanyakan kepada Xiai siapa yang dia suka, itu adalah Koteng. Dan ternyata sebenarnya Xiai sudah menjawab pernyataan cinta Koteng. Dia menjawabnya di dalam lampion yang mereka terbangkan saat liburan semester. Dan jawabannya adalah, mari kita berpacaran. Dan film pun selesai. Dalam film ini kita bisa belajar yaitu kejarlah dan berusahalah dalam menggapai semua yang kita mau. Cari semua jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita pikirkan. Kalau enggak, kita bakalan nyesel nantinya. Dan hargailah orang yang mencintai kita, namun kita juga harus memahami mereka agar kesalahan kecil tidak menjadi sesuatu yang besar. Sekian alur cerita dari film You Are the Apple of My Eye.
Menurut kalian, si Babang Koteng ini udah ngelakuin hal yang bener atau belum buat kisah cintanya? Mencintai, mengorbankan, sampai akhirnya merelakan. Nyesek sih ya. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa untuk ninggalin jejak di sini. Di like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya agar terus dapat notifikasi update video-video baru dari kita. Jaga-jaga kesehatan dan stay safe guys. Terima kasih. Gak lagi, sumpah gue film-film begini. Kalau gue tonton filmnya ada beginian, kagak. Guru memberitahu murid untuk membuka pelajaran buku. Kebalik, goblok. Dan jawabannya adalah, yuk pacaran, anjay. Nyenyi.